Aku malu kalau jalan di sebelahmu. Suamiku berkata sambil menatapku dari atas ke bawah. Apa? Aku tidak bisa membawamu ke acara makan malam kantor. Manajer-manajer lain memamerkan istri mereka, lalu aku bagaimana? Bagaimana bisa aku membawa istri seberat 85 kilogram? Dia mengatakannya dengan santai di depan meja makan. Aku membeku sambil memegang sendok. Kami telah hidup bersama selama 19 tahun, aku telah melahirkan 2 anak untuknya, tetapi di mata suamiku yang terlihat hanyalah angka 85 kilogram, tolonglah kuruskan badanmu. Berdiri di sebelahmu saja memalukan. Kata-kata itu membuat nasi di mulutku tak bisa kutelan. Kisah ini dimulai dari malam itu. Sebelum cerita dimulai, mohon subscribe dan like. Jika Anda menulis dari mana Anda mendengarkan, saya akan berdoa agar Anda diberkati. Suamiku melihat meja makan lalu mengerutkan kening. Lauknya kenapa seperti ini? Berminyak semua. Aku menundukkan kepala. Ini kan makanan kesukaanmu. Kesukaanku? Atau kesukaanmu? Suamiku menatapku tajam. Lihat badanmu itu. Sudah berapa lama sejak melahirkan anak-anak, tapi badanmu masih seperti itu. Tanganku yang memegang sendok berhenti. Ibu-ibu lain sudah kembali ke bentuk semula. Istrinya Pak Tono, manajer sebelah, beratnya 50 kilogram, padahal anaknya sudah 2. Kamu ini apa? Dinda, putriku yang sedang makan di sebelahku, memalingkan wajah. Rian, putraku, pura-pura tidak mendengar dan hanya menatap ponselnya. Aku meletakkan sendokku. Nasi itu tidak bisa kutelan. Kenapa tidak makan lagi? Suamiku berkata dengan nada mengejek sambil terus menyuap nasinya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak punya kata-kata. 85 kilogram, itulah diriku seutuhnya. Malam semakin larut. Suamiku sedang menonton TV di kamar utama. Anak-anak sudah masuk ke kamar masing-masing. Aku mengunci pintu kamar mandi. Setelah selesai mandi, aku berdiri di depan cermin. 85 kilogram. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Perut yang buncit dan bergelambir, lengan yang kendur, paha yang tebal, dagu berlipat, kulit kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata. Istri yang memalukan. Kata-kata suamiku terngiang-ngiang di kepalaku. Sejak kapan aku jadi seperti ini? Saat menikah, beratku 55 kilogram. Dia selalu bilang aku langsing dan cantik. Setelah melahirkan Dinda, beratku naik 5 kilogram. Setelah melahirkan Rian, naik lagi 10 kilogram. Menyiapkan makanan untuk anak-anak lalu memakan sisanya, memasak Indomie sendirian saat suami lembur, dan memesan ayam goreng saat stres. Tanpa terasa, 19 tahun berlalu. Selama itu, tubuhku membengkak 30 kilogram. Sosok di cermin itu terasa asing. Ini aku? Aku mencoba mencubit lemak di perutku. Segenggam penuh. Air mataku menetes. Aku menghindari cermin. Aku benci melihat diriku sendiri. Terdengar suara suamiku dari kamar utama. Aku berhenti mencuci piring. Wah, aku benar-benar tidak tahan lagi. Suamiku sedang berbicara di telepon. Istriku beratnya 85 kilogram. 85 kilogram. Jantungku serasa jatuh. Tanpa sadar, aku berjalan ke depan pintu kamar. Suaranya terdengar dari celah pintu. Kalau dia tidur di sebelahku, tempat tidurnya miring sebelah, terdengar suara tawa cekikikan. Iya. Istrimu kan pandai merawat diri. Iri sekali aku. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat menikahinya. Napasku sesak. Jujur saja, aku malu membawanya kemana-mana. Kalau teman-teman kantor minta lihat foto istri, aku selalu menghindar. Karena malu. Air mataku mengalir. Kadang aku bilang lembur dan menghabiskan waktu di luar. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau melihat tubuh gembrot itu. Tubuh gembrot itu. Begitulah suamiku memanggilku. Aku tidak tahu sampai kapan harus hidup seperti ini. Aku terduduk lemas di depan pintu. Aku menangis tanpa suara. 19 tahun. Kami telah hidup bersama selama 19 tahun. Tetapi di mata suamiku, aku hanyalah tubuh gembrot itu. Keesokan malamnya, suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak kaku.
Ada yang ingin kubicarakan. Duduklah. Aku duduk di sofa. Jantungku berdebar kencang. Ada yang tidak beres. Kita cerai saja. Apa katamu? Kamu sudah dengar. Ayo kita cerai. Kepalaku terasa kosong. Kenapa? Apa salahku? Salah? Suamiku tertawa sinis. Lihatlah cermin. Itulah kesalahanmu. Aku tidak bisa hidup dengan istri seberat 85 kilogram. Aku malu membawamu keluar. Aku malu membawamu ke acara makan malam kantor. Tapi aku sibuk mengurus anak-anak. Jangan beralasan. Suamiku mengibaskan tangannya. Ibu-ibu lain juga punya anak dan tetap merawat diri. Istrinya Pak Manajer Budi anaknya 3 tapi tetap langsing. Kenapa kamu tidak bisa? Aku terdiam mendengar kata-kata itu. Aku tidak punya jawaban. Bayangan diriku di cermin muncul di benakku. Aku akan diet. Beri aku waktu. Sudah terlambat. Seharusnya kamu melakukannya 10 tahun yang lalu. Sekarang mau apa lagi? Suamiku menghela napas. Jujur saja. Aku sudah punya orang lain. Apa? Punya orang lain? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Apa katamu? Dia seorang pelatih fitness. Suamiku berkata dengan tenang. Beratnya 55 kilogram, tubuhnya kencang, dan sangat feminin. Kebalikan darimu. Sejak kapan? 6 bulan. 6 bulan. Selama itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku menyiapkan makanan untuk suami, mencuci pakaiannya, membuat bekal untuk anak-anak. Aku percaya saat dia bilang lembur, aku khawatir saat dia bilang lelah. Ternyata, di saat yang sama, suamiku sedang bertemu wanita lain. Ceraikan aku akan menikahinya. Sejujurnya, aku sudah muak berada di sisimu. Muak. Kata itu keluar dari mulut suami yang telah bersamaku selama 19 tahun. Ini sudah 19 tahun. Kita sudah hidup bersama 19 tahun. Justru karena itu aku semakin muak. Suamiku menatapku. Tahukah kamu bagaimana tubuhmu berubah selama 19 tahun? Wanita yang dulu 55 kilogram sekarang menjadi 85 kilogram, naik 30 kilogram. 30 kilogram. Itu karena melahirkan anak-anak? Alasan itu lagi? Suamiku meninggikan suaranya. Apa hanya kamu wanita yang melahirkan di dunia ini? Kenapa hanya kamu yang jadi begini? Itu karena kamu tidak merawat diri. Aku menundukkan kepala. Aku tidak bisa membantah. Ceraikan aku. Suamiku mengeluarkan beberapa lembar kertas. Surat cerai. Rupanya dia sudah menyiapkan semuanya. Dia memanggil anak-anak. Dinda dan Rian keluar ke ruang tengah. Ada yang ingin ayah sampaikan, kata suamiku. Ayah dan ibu akan bercerai. Wajah Dinda mengeras. Rian hanya berdiri diam. Kenapa? Tanya Dinda. Ada banyak alasan. Alasan apa? Dinda menatapku. Ini karena ibu. Jantungku serasa ditusuk mendengar kata-kata itu. Bu, jujur saja, Dinda membuka mulutnya. Aku juga kadang merasa begitu. Apa? Teman-temanku bilang, kenapa ibumu gemuk sekali? Saat ibu menjemputku di depan sekolah, teman-teman berbisik-bisik. Aku malu. Dia adalah putriku, putri yang kulahirkan, putri yang kurawat selama 17 tahun. Kata-kata itu keluar dari mulutnya. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Rian menunduk dan berkata, aku mau tinggal sama ayah. Rian, bukan karena aku benci ibu, tapi, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu. Putraku juga malu. Malu memiliki ibu seberat 85 kilogram. Seminggu kemudian, kami pergi ke pengadilan agama. Dengan tangan gemetar, aku menandatangani surat-surat itu. Tuk. Suara stempel itu terdengar sangat keras. 19 tahun telah berakhir. Dengan selembar kertas dan satu stempel. Suamiku tampak lega. Uang pesangon 100 juta rupiah akan kutransfer ke rekeningmu. Dinda ikut denganmu. Rian mau tinggal denganku. Rumah ini jadi milikku. Kalian berdua harus pindah paling lambat akhir bulan ini. Itulah akhirnya.
19 tahun pernikahan. Waktu yang kuhabiskan sebagai ibu dari 2 anak. Uang pesangon 100 juta rupiah. Itulah nilaiku. Aku menyewa sebuah kontrakan kecil. Uang jaminan 10 juta. Sewa bulanan 2 juta. Aku dan Dinda pindah. Tidak banyak barang yang kami bawa. Beberapa setel pakaian, selimut. Hanya itu. Setelah 19 tahun menikah, tidak ada yang bisa kusebut milikku. Aku duduk di kontrakan yang kosong, sempit. Bahkan tidak seluas kamar tidur utama di apartemen kami dulu, dari jendela terlihat gedung lain. Dinda sudah berangkat sekolah. Aku sendirian. Di kontrakan yang kosong, dengan hati yang hampa. Barulah air mataku pecah. 85 kilogram. Angka itu telah mencampakkanku. Tidak, angka itu telah menjadi segalanya bagiku. Selama 19 tahun, memasak, mencuci, membesarkan anak, mengurus suami, semua itu tidak ada artinya. Karena di mata suamiku, yang terlihat hanyalah 85 kilogram. Langit di luar jendela mulai gelap. Aku duduk tanpa menyalakan lampu. Aku menangis sendirian untuk waktu yang lama. Seminggu berlalu sejak perceraian. Aku tidak beranjak dari tempat tidur. Saat Dinda pergi sekolah, aku menutup gorden dan berbaring. Di kamar yang gelap, sendirian. Aku bahkan tidak melihat ponsel. Tidak ada yang akan menghubungiku. Jika lapar, aku memesan makanan. Ayam goreng, pizza, mie instan, martabak, makan, menangis, tidur. Makan, menangis, tidur. Itulah keseharianku. Toh aku sudah dicampakkan karena gemuk, jadi apa bedanya kalau tambah gemuk? Tidak ada yang peduli juga. Aku menyerah pada diriku sendiri. Aku tidak mandi. Aku mengenakan pakaian yang sama selama berhari-hari. Aku tidak pernah melihat cermin. Tidak perlu. Toh tubuhku tidak ada yang bisa dilihat. Aku baru bangun saat Dinda pulang sekolah. Ibu sudah makan? Sudah. Itu bohong. Aku tidak makan nasi, hanya ngemil keripik. Bu, mandi dong. Nanti itu tidak pernah datang. Karena tidak enak dengan Dinda, aku hanya memasak Indomie lalu kembali berbaring di tempat tidur. Begitulah sebulan berlalu. 3 bulan setelah berceraian. Suatu hari aku pergi ke kamar mandi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menimbang berat badan. Angkanya naik. 90 kilogram. Aku mengucek mata. Kulihat lagi. 90 kilogram. Naik 5 kilogram lagi. Aku tertawa. Tawa getir. Dibuang karena 85 kilogram sudah memalukan. Sekarang aku 90 kilogram. Aku melihat cermin. Aku terlihat lebih bengkak daripada saat bercerai. Wajahku membulat. Leherku seakan menghilang. Kalau begini terus, aku bisa-bisa 100 kilogram. Tapi aku tidak peduli. Tidak ada yang melihatku. Tidak ada yang di sisiku. Tidak ada yang mencintaiku. Apa bedanya jika beratku 100 kilogram? Atau 200 kilogram? Tidak ada yang peduli. Jadi aku pun memutuskan untuk tidak peduli. Aku menendang timbangan itu. Aku kembali ke tempat tidur. Aku memesan ayam goreng. 5 bulan setelah berceraian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Seperti biasa, aku mengambil ponsel. Aku membuka media sosial. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku mencari akun mantan suamiku, Budi Santoso. Foto profilnya sudah berubah. Aku mengkliknya. Ada foto baru yang diunggah. Budi Santoso, di sebelahnya ada seorang wanita muda. Keduanya mengenakan pakaian olahraga di gym. Mereka berdiri berdampingan dan tersenyum. Wanita itu menggandeng lengan Budi, memulai hidup baru. Mohon doanya. Di bawah foto, berderet komentar. Selamat ya. Pasangan yang serasi. Jadi iri. Wow. Calon istri barunya bodinya keren banget. Aku memperbesar foto wanita itu. 5 kilogram. Pinggang yang ramping, lengan yang kecil, kulit yang bercahaya, senyum yang cerah. Lalu aku melihat diriku. 90 kilogram. Rambut lepek, lingkaran hitam, baju olahraga yang melar, wajah yang belum dicuci berhari-hari, tanganku gemetar. Aku tidak tahu apakah ini amarah atau rasa malu.
55 kilogram. Angka itu menari-nari di depan mataku. Dulu aku juga seperti itu. Dulu beratku juga 55 kilogram. Itu 22 tahun yang lalu. Saat menikah, aku juga seperti itu. Langsing, cantik, dan selalu tersenyum. Tapi sekarang, aku melempar ponselku. Aku menarik selimut menutupi kepala. Aku menangis. Keesokan malamnya, Dinda pulang dari sekolah. Aku masih berbaring di tempat tidur. Gorden tidak dibuka, belum mandi. Ibu. Dinda membuka pintu kamar. Aku tidak menjawab. Ibu seharian tiduran lagi? Sudah makan? Sudah. Itu bohong. Dinda menghela napas. Dia masuk ke kamar. Dia membuka gorden dengan kasar. Aku menutupi mataku. Sinar matahari terasa sangat silau. Ibu, ayo bangun. Nanti. Sampai kapan mau begini terus? Suara Dinda bergetar. Kalau ibu begini terus, ibu bisa mati. Lalu aku bagaimana? Aku menatap Dinda. Air mata menggenang di mata putriku. Kalau ibu juga seperti ini, aku harus bagaimana? Ayah sudah pergi. Rian juga ikut ayah. Aku cuma punya ibu. Kalau ibu begini, aku bagaimana? Air matanya menetes. Kumohon, Bu. Sadarlah. Kata-kata itu menyadarkanku. Benar, ada Dinda. Suami yang mengkhianatiku selama 19 tahun telah pergi. Anak laki-laki yang bersamaku selama 19 tahun juga mengikuti ayahnya. Tetapi putri yang kurawat selama 17 tahun ada di sisiku. Dia mengkhawatirkanku. Dia menangis karenaku. Dinda, aku bangkit. Maafkan ibu. Aku memeluk putriku. Maaf. Ibu akan sadar. Dinda menangis di pelukanku. Aku juga menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mandi, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap lurus pada diriku yang seberat 90 kilogram. Perut buncit, wajah bengkak, mata yang tak bersemangat. Ini aku yang sekarang. Wajah mantan suamiku di media sosial terlintas di benakku. Wajahnya yang tersenyum di samping wanita baru, memulai hidup baru. Kalimat itu terngiang-ngiang. Amarahku memuncak. Pria itu memulai hidup baru, lalu aku, membusuk seperti ini? Aku mengepalkan tanganku. Aku tidak bisa mati seperti ini. Aku menatap mataku sendiri di cermin. Aku akan membuat pria itu menyesal telah mencampakkanku. Jantungku mulai berdebar. 55 kilogram. Aku mengingat angka itu. Berat badanku sebelum menikah. Berat badan wanita itu. Aku pasti akan mencapai 55 kilogram. Api semangat menyala di mataku di cermin. Sudah lama sekali. Sudah lama aku tidak menginginkan sesuatu dengan begitu kuat. Malam itu, aku bertekad. Untuk bangkit kembali, untuk hidup kembali. Keesokan harinya, pukul 5 subuh, alarm berbunyi. Aku membuka mata. Langit masih gelap, tidur lagi saja. Aku hendak menarik selimut, tapi berhenti. Tekad yang kuucapkan di depan cermin teringat kembali. Aku pasti akan mencapai 55 kilogram. Aku menyingkirkan selimut. Aku bangkit. Aku memakai sepatu olahraga. Aku membuka pintu dan keluar. Aku tiba di taman kota. Masih sepi karena subuh. Mulai dari jalan kaki. Aku bahkan tidak bisa berlari. Dengan berat 90 kilogram, berlari bisa merusak lutut. Aku mulai berjalan. 10 menit. Napasku terengah-engah. Kakiku terasa berat. Keringat mengucur deras. Aku terduduk di bangku. Aku mengatur napas. Ternyata jalan kaki dengan berat 90 kilogram seberat ini. Seorang bapak yang lewat menatapku. Tatapan itu, ibu-ibu gemuk ini sedang apa? Begitulah tatapannya. Aku merasa malu. Tapi aku bangkit. Ingat rasa malu ini. Jangan sampai terjadi lagi. Aku mulai berjalan lagi. Aku pulang ke rumah. Seluruh tubuhku basah oleh keringat. Setelah mandi, aku membuka kulkas. Sisa ayam goreng, Coca-Cola, es krim. Tanganku terulur, lalu berhenti. Karena inilah aku jadi 90 kilogram. Aku menutup kulkas.
Aku hanya minum air putih. Aku mengubah pola makanku. Sehari 1.200 kalori. Pagi, 2 butir telur, salad. Siang, dada ayam. Setengah porsi nasi merah. Malam, tahu, sayuran. Malam pertama, aku tidak bisa tidur karena lapar. Aku berdiri di depan kulkas. 1 bungkus Indomie saja. Sepotong ayam saja. Tanganku menyentuh pintu kulkas, lalu turun lagi. Tahan. Kalau hari ini bisa menahannya, besok akan berbeda. Aku menangis sambil minum air putih. Aku berbaring di bawah selimut. Perutku keroncongan. Cepatlah tidur. Aku memejamkan mata. Begitulah sebulan berlalu. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Berjalan 1 jam di taman. Makan hanya porsi yang ditentukan. Suatu hari, aku naik ke timbangan. 87 kilogram. Turun 3 kilogram. Angka yang kecil, tapi harapan muncul. Aku bisa. 3 bulan berlalu. Aku naik ke timbangan. 80 kilogram. Turun 10 kilogram. Aku berteriak. Dinda berlari menghampiriku. Ibu, beneran? Iya, 80 kilogram. Kami berpelukan dan bersorak gembira. Pakaianku terasa sedikit longgar. Berjalan terasa lebih ringan. Napasku tidak terlalu sesak. Aku bisa menaiki tangga. Dulu, naik ke lantai 2 saja sudah terengah-engah. Aku bisa. Ternyata benar-benar bisa. Harapanku semakin besar. Tapi neraka dimulai setelah itu. Berat badanku berhenti di 80 kilogram. Selama sebulan, angkanya tidak berubah. Padahal aku berjalan setiap hari dan makan sangat sedikit. Setiap kali naik timbangan, 80 kilogram. Kenapa tidak turun lagi? Aku mencari di internet. Namanya fase stagnan diet. Saat tubuh beradaptasi dan berhenti menurunkan berat badan. Lalu bagaimana? Rasa frustrasi menyelimutiku. Mungkin aku memang tidak bisa? Mungkin hanya sampai di sini. Fase stagnan selama sebulan. Stresku meledak. Bodoh amat. Aku memesan ayam goreng. 1 ekor kuhabiskan. Aku juga memesan pizza. Setengah loyang ku makan. Coca-Cola 1,5 liter kuhabiskan. Setelah makan, perutku mual. Aku muntah di kamar mandi. Apa yang kulakukan? Aku melihat cermin. Wajahku setelah muntah, mata bengkak, berminyak, aku mengumpat. Selama 3 hari aku makan berlebihan. Aku naik ke timbangan. 83 kilogram. Naik 3 kilogram lagi. Semua sia-sia. Aku ditakdirkan untuk gemuk seumur hidup. Aku berbaring di tempat tidur dan menangis. Saat itu Dinda masuk. Ibu. Aku tidak menjawab. Ibu pesan ayam lagi? Ada kotaknya di tempat sampah. Dinda duduk di sebelahku. Ibu kenapa? Tidak bisa. Aku tidak bisa. Air mataku mengalir. Beratku tidak turun dari 80 kilogram. Sudah sebulan. Aku sudah berusaha sekeras mungkin. Dinda menggenggam tanganku. Ibu. Ya. Kalau ibu menyerah di sini, ini benar-benar akhir. Selama 3 bulan ibu sudah turun 10 kilogram. Itu luar biasa. Naik 3 kilogram bisa diturunkan lagi, tapi fase stagnan. Kalau begitu, kita ubah caranya. Dinda mengeluarkan ponselnya. Coba daftar ke gym. Katanya jalan kaki saja ada batasnya. Kalau latihan beban, fase stagnan bisa diatasi. Gym, aku takut, ruangan penuh cermin. Berdiri di antara orang-orang langsing, aku takut. Kalau ibu takut, ibu akan selamanya seperti ini. Dinda menatapku lurus. Ibu ingin balas dendam pada ayah, kan? Kata-kata itu menyadarkanku. Balas dendam. Benar, aku memulai ini untuk balas dendam. Aku akan mendaftar. Keesokan harinya aku pergi ke gym. Aku berdiri di depan pintu selama 10 menit, aku takut, aku melihat orang-orang berolahraga di dalam. Wanita-wanita langsing, pria-pria berotot. Aku masuk ke sana, aku ingin berbalik. Tapi wajah Dinda terlintas. Kalau takut, selamanya akan seperti ini. Aku menguatkan tekad. Aku mendorong pintu dan masuk.
seorang pelatih menghampiriku. Pria muda. Selamat pagi. Mau mendaftar? Iya. Suaraku pelan. Pelatih itu menatapku dari atas ke bawah. Tatapan itu lagi. Tatapan yang meremehkan karena aku gemuk. Aku merasa minder. Tapi pelatih itu tersenyum. Targetnya berapa, Bu? 55 kilogram. Sekarang berapa? 83 kilogram. Berarti harus turun 28 kilogram ya? Pasti bisa, kok, benarkah? Iya. Asal ibu berusaha keras. Aku hampir menangis mendengar kata-kata itu. Setelah dicampakkan, ini pertama kalinya seseorang mengatakan pasti bisa kepadaku. Aku mulai berolahraga. Awalnya, barbel 2 kilogram pun terasa berat. Setelah 10 kali squat, kakiku gemetar. Tidak apa-apa, Bu. Pelan-pelan saja. Pelatih itu menyemangatiku. Aku datang setiap hari. Aku datang saat gym buka dan pulang saat gym tutup. 6 hari seminggu, 2 jam sehari. Aku bermandikan keringat. Aku tidak bisa tidur karena nyeri otot. Kakiku gemetar saat menuruni tangga. Tapi aku tidak berhenti. Sebulan berlalu, aku naik ke timbangan. 80 kilogram. Fase stagnan berhasil diatasi. 80 kilogram. Aku berteriak. Pelatih itu tersenyum. Selamat ya, Bu. Mulai sekarang, penurunannya akan lebih cepat. Kata-katanya benar. 3 bulan setelah mulai berolahraga, aku naik ke timbangan. 75 kilogram. Aku melihat cermin. Aku sudah berubah. Lenganku menjadi lebih kencang. Lemak perutku berkurang. Garis rahangku mulai terlihat. Ini aku. 6 bulan kemudian, 70 kilogram. Jalan kaki berubah menjadi lari. Aku sudah bisa berlari. Dulu, berjalan 10 menit saja sudah sulit. Tubuhku terasa ringan. Aku berlari menaiki tangga. Napasku tidak terengah-engah. Ternyata benar-benar bisa. Aku benar-benar bisa berubah. Setahun kemudian, 65 kilogram. Aku pergi membeli baju. Aku mengambil ukuran XL. Kebiasaan. Maaf, Bu. Ini sepertinya terlalu besar, kata pramuniaga. Mau coba ukuran M? M, aku tidak percaya. Aku mencobanya di ruang pas. Pas, sosokku di cermin terasa asing. Aku yang memakai ukuran M 1,5 tahun kemudian, 60 kilogram. Dinda berkata, Ibu, sekarang cantik banget. Masa? Iya. Teman-temanku juga kaget lihat ibu. Itu ibumu? Kata mereka. Aku tersenyum. Dulu teman-temannya bilang aku memalukan. 2 tahun berlalu. Aku naik ke timbangan. Angka muncul. 55 kilogram. Aku terdiam. Kulihat lagi. 55 kilogram. Aku mengucek mata. 55 kilogram. Air mataku menetes. Berat badan sebelum menikah. Kembali setelah 22 tahun. Dari 90 kg ke 55 kg. Aku menurunkan 35 kg. Selama 2 tahun penuh darah dan keringat. Aku berdiri di depan cermin. Lengan kencang, pinggang ramping, bokong yang naik, garis rahang yang jelas. Ini aku. Aku menyentuh wajahku. Ini nyata. Dinda masuk. Ibu, berapa beratnya? 55 kg. Apa? Dinda berlari menghampiriku. Ibu, beneran 55 kilogram? Iya. Aku berhasil. Ibu berhasil. Kami berpelukan dan menangis. 2 tahun lalu, saat aku terpuruk di angka 90 kilogram, aku tidak pernah membayangkannya. Aku tidak pernah membayangkan bisa sampai di titik ini. Malam itu, aku membuka buku catatan yang kutulis selama 2 tahun. Makanan yang kumakan setiap hari, olahraga yang kulakukan, perubahan berat badan, hari-hari saat aku gagal, hari-hari saat aku bangkit kembali, semua tertulis rapi. Ini, sesuatu terlintas di benakku. Mungkin orang lain juga butuh ini? Dinda di sebelahku berkata, Ibu, jadikan ini konten saja. Konten? Iya. Kisah diet ibu dari 90 kg sampai 55 kg. Pasti banyak orang yang sudah menyerah seperti ibu dulu. Kalau ibu menunjukkan apa yang sudah ibu capai,
Itu bisa jadi harapan buat mereka. Begitukah? Iya. Pengalaman ibu adalah konten terbaik. Malam itu, sebuah ide bisnis muncul. Aku memutuskan untuk memulai bisnis. Pengalaman diet selama 2 tahun, dari 90 kg ke 55 kg. Aku akan mengubah catatan itu menjadi bisnis. Aku berpikir apa yang akan kujual. Apa yang paling sulit selama aku diet? Rencana makan. Setiap hari harus memikirkan apa yang harus dimakan, memasak sendiri, menghitung kalori, merepotkan dan melelahkan. Ayo buat catering diet. Bagaimana jika aku membuat makanan sesuai menu yang kumakan? Makanan yang mengenyangkan, lezat, dan tidak membuat gemuk. Bagaimana jika aku membuatnya sendiri dan mengirimkannya? Ada uang pesangon 100 juta rupiah. Uang yang kusimpan selama 3 tahun. Ditambah tabunganku 50 juta. Total 150 juta. Ayo mulai dengan ini. Aku takut. Jika gagal, aku akan benar-benar miskin. Tapi yang lebih menakutkan adalah hidup seperti ini selamanya. Aku menyewa sebuah dapur bersama. Sewa bulanan 5 juta. Dapur kecil. Aku bangun jam 4 pagi. Menyiapkan bahan. Memasak nasi, membuat lauk, dan memasukkannya ke dalam kotak makan. Sehari 10 kotak. Awalnya, 10 kotak pun terasa berat. Pergelangan tanganku sakit. Punggungku serasa mau patah, tapi aku tetap melakukannya. Masalahnya, tidak ada pesanan. Aku membuat 10 kotak, tapi yang memesan hanya 2. 8 sisanya terbuang. Kenapa tidak laku? Aku sudah memasang iklan di internet. Aku juga menempel brosur di kafe-kafe sekitar. Tidak ada respons. Nasi kotak buatan ibu-ibu 40-an. Apa higienis? Lebih baik makan nasi kotak dari minimarket saja. Begitulah komentar yang kuterima. Hatiku hancur. Sebulan berlalu. Omzet 4 juta rupiah. Biaya bahan 3,5 juta. Sewa dapur 5 juta. Kemasan 1 juta. Rugi 5,5 juta. Bulan kedua juga rugi, bulan ketiga juga rugi. Menyerah saja? Uangku mulai menipis. Mungkin ini juga tidak akan berhasil. Suatu malam, Dinda duduk di sebelahku. Ibu, bisnisnya bagaimana? Aku tidak menjawab. Tidak bagus. Ya? Air mataku menetes. Sudah 3 bulan rugi terus. Uang hanya keluar. Tidak ada yang beli. Dinda menggenggam tanganku. Ibu, coba ubah cara marketingnya. Marketing? Orang-orang tidak tahu kenapa nasi kotak ibu spesial. Mereka hanya melihatnya sebagai nasi kotak buatan ibu-ibu biasa. Lalu bagaimana? Dinda berkata, coba unggah foto before after ibu. Apa? Foto 90 kg? Ku dan foto 55 kg sekarang? Kisah diet itu adalah konten sebenarnya. Foto itu? Foto 90 kg. Foto memalukan itu. Memperlihatkannya pada dunia? Aku malu. Bu, itulah kekuatan sebenarnya, kata Dinda. Dari 90 kg menjadi 55 kg. Ibu tahu betapa hebatnya itu? Ibu harus menunjukkannya agar orang-orang berpikir, kalau makan nasi kotak ini, aku benar-benar bisa kurus. Kalau malu, tidak usah. Tapi apa bedanya dengan bangkrut seperti ini? Kata-katanya benar. Daripada bangkrut, akan kucoba. Keesokan harinya, aku membuat akun media sosial. Santis Diet Food. Di profil, aku mengunggah 2 foto. Kiri, 90 kg, 3 tahun lalu. Kanan, 55 kg, sekarang. Sangat berbeda, seolah bukan orang yang sama. Aku menulis. Dari 90 kg ke 55 kg. Ini adalah catatan perjalanan saya selama 2 tahun. Saya dicampakkan oleh suami karena dianggap gemuk dan memalukan. Saya terpuruk hingga berat badan mencapai 90 kg. Dari titik itulah saya bangkit. Selama 2 tahun, saya berhasil menurunkan 35 kg. Saya membuat nasi kotak ini dengan menu yang sama persis seperti yang saya makan. Saya yang pernah dicampakkan dan terpuruk saja bisa berhasil. Anda juga pasti bisa. Aku menekan tombol unggah. Tanganku gemetar.
Aku menutup ponsel. Aku takut. 1 jam kemudian, aku membuka ponsel. Notifikasi muncul bertubi-tubi. Apa ini? Aku membuka media sosial. Ratusan komentar. Ini beneran? Orang yang sama? Bagaimana caranya? Apa saya juga bisa? Di mana bisa beli nasi kotaknya? Bisa dikirim? Unggahan itu menyebar. 100.000 penayangan. Hanya dalam 1 jam. Dinda berlari menghampiriku. Ibu, lihat. Iya. Viral. Keesokan harinya, pesanan membanjir. Dari yang biasanya membuat 10 kotak, pesanan menjadi 50 kotak. Bagaimana? Bagaimana cara membuat 50 kotak? Kami membuatnya semalaman. Dinda juga membantu. Kami berdua membungkus nasi kotak sampai subuh. Seminggu kemudian, 1 juta penayangan. Pesanan menjadi 100 kotak per hari. Kami berdua tidak sanggup lagi. Aku merekrut karyawan. 2 orang ibu-ibu. Aku juga memperluas dapur. Sebulan kemudian, pesanan menjadi 300 kotak per hari. Gila. Berita tentangku muncul di media. Dari 90 kg ke 55 kg, sukses dengan bisnis catering diet di usia 40-an. Sebuah program TV menghubungiku. Apakah Anda bersedia tampil di acara kami? Aku tampil. Sehari setelah tayang, pesanan menjadi 500 kotak per hari. 6 bulan setelah memulai bisnis, aku mendirikan perusahaan. PT. Makanan Diet Santi. Perusahaan dengan namaku sendiri. Karyawan menjadi 10 orang. Aku membangun pabrik kecil. Kapasitas produksi 1000 kotak per hari, setahun setelah memulai bisnis. Omzet tahunan 50 miliar rupiah, karyawan 30 orang, tidak masuk akal. Wanita yang 3 tahun lalu diusir dengan pesangon 100 juta rupiah kini menjadi direktur perusahaan dengan omzet tahunan 50 miliar. Suatu pagi, aku berdiri di depan cermin kantor, 55 kilogram. Setelan jas mahal. Rambut yang ditata rapi. Ekspresi penuh percaya diri. Aku bukan lagi wanita 3 tahun yang lalu. Aku bukan lagi istri memalukan seberat 85 kilogram. Aku berhasil. Sore itu, telepon berdering. Halo. Santi, ini aku. Ratna. Teman kuliahku, Ratna. Oh, Ratna. Lama tidak bertemu. San, aku lihat kamu di berita akhir-akhir ini. Kamu jadi terkenal sekali. Hanya beruntung saja. Beruntung apanya? Kamu hebat. Ratna berkata. Santi, Sabtu depan ada reuni angkatan. Reuni? Iya. Di Hotel Mulia. Kamu datang ya? Jantungku berdebar. Reuni. Budi pasti datang juga. Budi juga datang. Iya. Dia datang sama istri barunya. Istri baru. Pelatih fitness itu. Mereka mengejekmu sambil tertawa. Katanya, Santi sekarang pasti sudah 100 kilogram. Dia memang dari dulu tidak bisa merawat diri. Amarahku memuncak. 100 kilogram. Tidak bisa merawat diri. Karena itu kamu harus datang, kata Ratna. Tunjukkan pada mereka bagaimana kamu sudah berubah. Buat mereka bungkam. Kamu datang kan? Aku berpikir sejenak. 3 tahun. Aku telah menunggu selama 3 tahun. Dicampakkan, terpuruk, bangkit kembali. Sekarang saatnya untuk menunjukkan. Aku akan datang. Beneran datang? Iya. Aku akan menunjukkannya secara langsung. Aku menutup telepon. Aku melihat cermin. 55 kilogram. CEO dengan omzet tahunan 50 miliar. Tunggulah, Budi Santoso. Hari reuni. Sejak pagi aku merasa bersemangat. Bukan, ini bukan semangat. Ini ketegangan. Setelah 3 tahun, aku akan bertemu pria itu. Pria yang telah mencampakkanku. Aku pergi ke salon. Aku menata rambut. Mau model seperti apa, Bu? Yang elegan. Rapi tapi modern. Penata rambut tersenyum. Bentuk wajah ibu cocok dengan gaya rambut disanggul. Rambutku disanggul. Leherku terekspos. Aku melihat cermin. Bagus juga. Aku dirias. Kulit ibu bagus ya,
Terima kasih. 3 tahun lalu, kulitku kusam dan kering. Setelah berolahraga dan menjaga pola makan, kulitku juga berubah. Bentuk mata ibu indah. Akan saya tonjolkan sedikit. Riasan selesai. Wajahku di cermin terasa asing. Ini aku. Aku pulang ke rumah. Aku membuka lemari. Aku mengeluarkan gaun hitam. Aku membelinya bulan lalu. Ukuran 55 kilogram. Pas di badan. Aku berdiri di depan cermin. Garis bahuku terekspos. Pinggangku ramping. Kakiku terlihat jenjang. Aku memakai sepatu hak tinggi. 9 cm. Dulu, aku tidak bisa membayangkannya. Dengan berat 85 kilogram, sepatu hak tinggi akan merusak lutut. Sekarang berbeda. Tak. Aku mencoba berjalan. Tidak masalah. Dinda masuk ke kamar. Ibu. Matanya membelalak melihatku. Wow, bagaimana? Ibu cantik sekali. Masa? Seperti orang yang sama sekali berbeda. Dinda mendekat. Gugup? Iya. Sedikit? Sedikit banyak? Aku tertawa. Dinda menggenggam tanganku. Ibu tidak boleh gugup. Jalan dengan percaya diri. Ibu yang menang. Selama 3 tahun ini ibu sudah bekerja keras. Dari 90 kg ke 55 kg. Menjadi direktur perusahaan dengan omzet 50 miliar. Tidak semua orang bisa melakukannya. Wanita yang dibuang ayah bisa menjadi seperti ini. Itulah yang harus ibu tunjukkan. Tidak perlu gugup. Kata-katanya benar. Kenapa aku harus gugup? Aku memang dicampakkan, aku memang terpuruk, tapi yang bangkit dari sana juga adalah aku. Terima kasih, Dinda. Aku memeluk putriku. Aku menarik napas dalam-dalam. Benar. Aku berhasil. Aku tiba di hotel mulia. Lobinya megah. Aku naik lift ke lantai ballroom. Aku berdiri di depan ballroom. Dari dalam terdengar suara tawa. Suara orang-orang. Jantungku berdebar kencang. Pria yang mencampakkanku 3 tahun lalu ada di dalam sana. Pria yang bilang aku memalukan. Tanganku berkeringat. Aku menarik napas sekali, 2 kali. Akan kutunjukkan. Bagaimana diriku sekarang. Aku mendorong pintu dan masuk. Tak. Suara sepatu hak tinggiku menggema. Ballroom menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Wow, siapa wanita itu? Artis kali ya? Cantik sekali. Terdengar bisikan-bisikan. Aku berjalan perlahan. Kepala tegak, bahu tegap, penuh percaya diri. Tunggu, kata seseorang. Itu Santi, kan? Itu Yulia. Dulu, saat aku gemuk, dia suka berbisik di belakangku. Apa? Santi? Bima meletakkan gelasnya. Dia teman Budi. Tidak mungkin. Apa Santi secantik itu? Suasana menjadi riuh. Andre menghampiriku. Santi? Ini beneran Santi? Iya, lama tidak bertemu. Wah, kamu benar-benar berbeda. Ini beneran kamu? Aku tersenyum. Ratna berlari menghampiriku. Santi, dia memelukku. Kamu datang. Iya, aku datang. Ratna menggenggam tanganku. Ayo, kita tunjukkan pada mereka. Ratna membawaku ke tengah ruangan. Dan dengan sengaja berkata dengan suara keras, teman-teman, ini Santi. Masih ingat kan? Orang-orang berkerumun. Wah, ini beneran Santi? Beda banget. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Ratna tersenyum dan berkata, dia ini CEO dia terkenal yang sering muncul di TV. Omzet perusahaan Santi kita ini 50 miliar setahun. Suasana riuh berubah total. Yulia menghampiriku. Gadis yang tadi berbisik-bisik. Santi, kamu beda banget. Apa rahasianya? Kasih tahu aku dong, aku ingin tertawa. Dulu dia yang bilang, kenapa sih dia, kurusin badan dong. Sekarang dia memohon padaku. Saat itu, mataku tertuju pada sebuah meja di sudut. Budi. Di sebelahnya ada wanita muda. Pria yang mencampakkanku 3 tahun lalu. Mata kami bertemu. Wajah Budi memucat. Gelas di tangannya bergetar. Mulutnya ternganga, dia membeku. Aku tersenyum. Benar, lihatlah baik-baik.
inilah wanita yang kau buang. Istri barunya, Maya, menatap Budi. Sayang, kenapa? Budi tidak bisa menjawab. Kamu kenal wanita itu? Maya menatapku. Dia menatapku dari atas ke bawah. Siapa dia? Jangan-jangan mantan istrimu? Budi mengangguk. Bohong. Wajah Maya berubah masam. Katamu mantan istrimu 85 kilogram? Wanita itu beratnya 85 kilogram? Suaranya meninggi. Orang-orang di sekitar menoleh. Aku berjalan perlahan ke arah mereka. Tak, tak, tak. Suara sepatu hak tinggiku menggema. Aku berdiri di depan Budi. Lama tidak bertemu. Suaraku tidak bergetar. Ajaibnya. Budi menatapku. Santi. Ya, kamu. Benar-benar berubah. Suaranya bergetar. Aku menjawab dengan tenang. Aku tidak berubah. Aku hanya kembali ke diriku yang dulu. Berkat kamu membuangku. Dulu kamu bilang istri 85 kilogram itu memalukan, kan? Berkat itu, aku jadi sadar. Wajah Budi memerah. Terdengar bisikan-bisikan. 85 kilogram? Dia menceraikannya karena malu? Wanita itu. Adalah wanita itu? Maya menyela. Dia menghampiri dan menatapku dari atas ke bawah. Banyak operasi plastik ya? Kelihatan seperti orang yang sama sekali berbeda. Lemaknya pasti disedot. Suaranya dingin. Suasana menjadi hening. Aku tetap tersenyum. Saya tidak operasi plastik. Juga tidak sedot lemak. Hah? Selama 2 tahun, saya menurunkan berat badan dari 90 kg menjadi 55 kg. Dengan olahraga dan menjaga pola makan. Dengan pengalaman itu, saya juga membangun bisnis. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menunjukkan foto beforeku. Ini saya 3 tahun lalu. Foto saat 90 kg. Orang-orang berkerumun. Hah, beneran? Beda banget. Luar biasa. Wajah Maya mengeras. Budi berkata, Santi, waktu itu aku keterlaluan. Maafkan aku. Aku menatapnya lurus. Aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Apa? Terima kasih sudah membuangku. Berkat itu, aku menemukan hidupku yang sebenarnya. Suasana hening. Semua orang mendengarkan. Kamu tahu, apa yang kamu katakan padaku waktu itu? Berdiri di sebelahmu saja memalukan. Aku tidak bisa hidup dengan istri seberat 85 kg. Bisikan-bisikan semakin keras. Tapi sekarang bagaimana? Apa aku masih memalukan? Sekarang? Budi tidak bisa menjawab. Dia menundukkan kepala. Aku menatap Maya. Jaga baik-baik bentuk badan Anda. Standar suami Anda cukup tinggi. Kalau lebih dari 55 kg, Anda juga bisa dibuang. Wajah Maya memucat. Aku sudah selesai. Selamat menikmati waktu kalian. Aku berbalik. Aku berjalan keluar dengan suara sepatu hak tinggiku. Dari belakang terdengar bisikan. Gila, Budi benar-benar jadi orang bodoh. Pasti dia menyesal menceraikan wanita itu. Mantan istrinya jauh lebih baik dari istri barunya. Aku membuka pintu dan keluar. Angin malam berhembus. Sejuk. Hatiku lega. Aku berhasil. Aku tersenyum. 3 tahun. Aku telah menunggu selama 3 tahun. Dikampakkan, terpuruk, bangkit kembali dengan air mata darah. Hari ini, akhirnya aku menunjukkannya. Bagaimana diriku sekarang? Aku pulang ke rumah, Dinda sudah menunggu. Ibu, dia berlari begitu aku membuka pintu. Bagaimana? Lega sekali. Aku duduk di sofa. Aku melepas sepatu hak tinggiku. Kakiku sakit. Tapi perasaanku baik. Ketemu ayah? Iya. Dia bilang apa? Dia minta maaf. Lalu, aku bilang aku tidak akan memaafkannya. Dinda tertawa. Bagus, Bu. Tapi anehnya, aku tidak sedih. Oh ya? Aku malah merasa berterima kasih pada pria itu. Dinda memiringkan kepala. Kalau aku tidak dicampakkan, aku mungkin masih hidup di rumah itu sambil terus merasa rendah diri. Dengan berat 85 kg dan harga diri yang hancur. Untung saja aku dicampakkan. Dinda memelukku. Ibu hebat.
ini berkat kamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku yang menangis dan memintamu untuk sadar, kan? Kalau bukan karena itu, aku mungkin masih berbaring di tempat tidur. Ibu yang bangkit sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak, aku bisa bangkit karena ada kamu. Air mata menggenang di mata Dinda. Kami berpelukan lama. Keesokan paginya, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Ibu. Ini aku. Jantungku serasa berhenti. Rian. Putraku yang tidak menghubungiku selama 3 tahun. Rian. Iya. Suaraku bergetar. Tadi malam ayah benar-benar hancur. Dia bertengkar hebat dengan Ibu Tiri. Kenapa? Ibu Tiri marah besar. Katamu mantan istrimu gemuk? Kenapa bohong? Orang-orang bilang mantan istrimu lebih baik. Aku jadi malu karenamu. Ayah tidak bisa berkata apa-apa. Mereka bertengkar semalaman. Ibu Tiri mengancam akan mengemasi barang-barangnya. Jadi pria itu mengalami hal yang sama lagi. Dipermalukan oleh seorang wanita. Aku tertawa. Tawa getir. Ibu. Ya. Maafkan aku. Suara Rian mengecil. Waktu itu aku membela ayah. Aku bilang aku malu pada ibu. Aku benar-benar minta maaf. Air mataku menetes. 3 tahun. Kata-kata yang kutunggu selama 3 tahun. Rian. Iya. Tidak apa-apa. Waktu itu kamu masih kecil. Meskipun masih kecil, aku tidak seharusnya begitu. Betapa sulitnya hidup ibu saat itu, aku tidak tahu. Tadi malam, melihat ibu, aku baru sadar. Betapa kerasnya perjuangan ibu sampai bisa seperti ini. Rian menangis. Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar minta maaf. Aku juga menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu, ya, aku ingin bertemu ibu. Kata-kata itu membuat air mataku semakin deras. Tentu, ayo kita bertemu. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Rian di sebuah kafe. Setelah 3 tahun, Rian masuk. Matanya membelalak melihatku. Ibu. Oh Rian. Ibu benar-benar berbeda. Kamu juga sudah besar ya. Anak laki-laki berusia 19 tahun itu, kini berusia 22 tahun. Dia sudah tumbuh dewasa. Duduklah. Kami duduk berhadapan. Kami memesan kopi. Rian terus menatapku. Ibu, benar-benar seperti orang lain. Masa? Iya. Cantik sekali. Aku tersenyum. Ayah benar-benar bodoh. Membuang orang seperti ibu. Aku juga bodoh. Waktu itu ikut ayah. Rian. Aku menggenggam tangan putraku. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang penting ke depannya. Rian menunduk. Ibu. Ya. Bolehkah aku tinggal bersama ibu lagi? Aku menangis mendengar kata-kata itu. Tentu saja boleh. Aku memeluk Rian. Aku memeluk putraku setelah 3 tahun. Terima kasih sudah menghubungiku. Maafkan aku, Bu. Aku terlambat. Tidak. Tidak terlambat. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk dari Budi. Santi, bisakah kita bicara? Aku benar-benar salah waktu itu. Bisakah kita memulai kembali? Aku membacanya. Aku tidak membalas. Memulai kembali? Aku tertawa. Apa menurutmu itu mungkin? Orang yang membuangku 3 tahun lalu. Orang yang bilang aku memalukan karena berat 85 kilogram. Orang yang meminta cerai karena bertemu wanita lain. Sekarang, setelah mengalami hal yang sama dengan wanita itu, dia datang dan meminta untuk memulai kembali. Aku meletakkan ponselku. Tidak ada gunanya membalas. Seminggu kemudian, aku bertemu Ratna. Santi, sudah dengar? Apa? Rumah tangga Budi kacau balau. Kenapa? Istri barunya merasa dipermalukan karena mantan istrinya. Kalau aku tidak lebih baik dari dia, apa aku juga akan dibuang? Mereka bertengkar setiap hari. Katanya sudah membicarakan perceraian. Aku menyeruput kopiku. Itu bukan urusanku. Apa? Aku akan menjalani hidupku sendiri. Hidupnya adalah urusannya. Ratna tertawa. Santi. Ya.
Kamu benar-benar menjadi wanita yang keren. Terima kasih. Dulu kamu selalu minder, tapi sekarang kamu benar-benar berbeda. Aku sudah berubah. Banyak. Dalam artian yang baik. Aku tersenyum. Setahun berlalu. Perusahaan semakin besar. Omset tahunan menembus 100 miliar rupiah. Karyawan menjadi 50 orang. Aku juga menerbitkan buku. Dari 90 kg ke 55 kg, dan menjadi CEO, buku itu menjadi bestseller. Dinda dan Rian, keduanya tinggal bersamaku. Setelah 3 tahun, keluarga kami berkumpul kembali. Tentu saja, tanpa pria itu. Kami makan malam bersama. Dinda berkata, "Ibu, akhir-akhir ini ibu terlihat sangat bahagia." Aku bahagia. Benar-benar berbeda dari dulu, iya kan? Rian berkata, "Ibu, aku minta maaf. Aku tahu, aku sudah mengatakannya, tapi, sudah, jangan dibahas lagi." Tidak, sungguh. Melihat ibu bisa sampai seperti ini, aku jadi berpikir betapa bodohnya ayah. Jangan bicarakan ayah lagi. Baik. Kami bertiga tertawa. Inilah kebahagiaan. Budi, kudengar dia sedang dalam proses cerai dengan istri barunya. Mereka bertengkar soal harta gono gini. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Aku tidak tertarik. Aku tidak berpikir untuk menikah lagi. Bu, kalau ada orang baik, tidak apa-apa kok pacaran lagi, kata Dinda. Untuk saat ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena aku sudah cukup bahagia sendirian. Aku bersungguh-sungguh. 3 tahun lalu, aku tidak bisa membayangkannya. Bahwa aku bisa hidup tanpa suami. Bahwa aku bisa bahagia sendirian. Tapi sekarang aku tahu. Aku bisa cukup bahagia sendirian. Tidak, mungkin aku lebih bahagia karena sendirian. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, 46 tahun. 55 kilogram. CEO dengan omset tahunan 100 miliar. Ibu dari 2 anak. Aku hidup dengan baik. Sosok di cermin tersenyum. Aku teringat wanita 3 tahun lalu. 85 kilogram. Dicampakkan suami, dianggap memalukan oleh anak-anak, menangis di kontrakan kosong. Aku ingin mengatakan padanya, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang kamu memang di titik terendah, tapi kamu akan bangkit. Kamu akan berubah menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. 85 kilogram. Aku dicampakkan karena angka itu. Memalukan. Aku tidak mau berada di dekatmu. Aku mendengar kata-kata itu dari suami dan anak-anakku. Aku terpuruk. Beratku naik hingga 90 kilogram, dan aku ingin mati, tapi aku bangkit dari sana. Selama 2 tahun, aku menurunkan 35 kilogram. Dengan air mata darah. Ada lebih dari 100 kali aku ingin menyerah. Tapi aku berhasil, dan aku sadar, yang mencampakkanku bukanlah suamiku, melainkan diriku sendiri. Yang pertama kali menyerah padaku adalah aku sendiri. Yang menemukan diriku kembali juga adalah aku sendiri. Teman-teman, tidak apa-apa jika seseorang mencampakkanmu. Selama kamu tidak mencampakkan dirimu sendiri, jangan menyerah. Meskipun kamu berada di titik terendah, kamu bisa bangkit kembali.